Cila, mana ijazah kamu? Kak Fitrus mau lihat dong. Ijazah TK. Ya Allah, kan harusnya kamu tuh ijazah SD meskipun udah ngulang 3 kali, Cila. Kan TK ini lagi OTW mau tamat aku. Yang ada aku sekarang ijazah TK. Emang kenapa sih ngomong ijazah aku? Ya soalnya tuh Kak Fitrus tuh lihat sekarang banyak berita yang beredar. Ternyata banyak anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang ijazahnya ditahan gitu. Siapa yang nahan? Nah, ada yang pihak sekolah. Itu penyebabnya apa sih ditahan sama pihak sekolah? Konon katanya tuh ada yang belum selesai administrasinya gitu. Kalau kamu di sekolah aman kan ya? Ya alhamdulillah aman. Kalau misalnya nanti misalnya ada teman-teman kamu yang di luar yang sekolah di sekitaran sekolah di sekitaran rumah misalnya, ternyata ada yang bermasalah, ini Ijazah yang ditahan. ini Terus bisa ditelusuri dan bisa ada jalan keluarnya. wah, menarik ini. Jadi ini berkaitan dengan tema kita hari ini ya? Ya, menurut kamu kalau seperti itu ngadunya kemana coba? Kantor polisi nggak sih? Soalnya ditahan-tahan gitu loh. Nggak semua harus semua itu jadi domain polisi, Cila. Kalau ini kan masalahnya adalah masalah di lembaga pendidikan dan juga di lembaga-lembaga terstruktur lainnya. Kalau ada terjadi dalam administrasi, apa namanya, Bang? Maladministrasi itu ada namanya ombudsman. Tapi kalau ini bukan ombudsman, ini Om Uki. Tapi beliau dari ombudsman. Ombudsman dan ontibusman. Gitu. Ini onti Fitros. Menarik ini kita mau bagi-bagi ilmu. Nah ini ya berdasarkan dari masalah yang terjadi demikian banyak angka. Nah, kita perlu memberikan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada Lila Lover di rumah. Kalau seandainya ada terjadi hal-hal seperti ini, inilah langkah yang harus dilakukan. Seperti apa langkahnya? Maka Lila Lovers harus tonton dulu nanti di YouTube Bincang-Bincang Lila. Oke? Tepuk tangan dulu dong. Akhirnya kita ketemu lagi. Makanya hari ini Kak Fitrus mau kasih pantun dulu, Cila, ya. Bunga lili mekar sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Bincang-bincang Lila. Hai, senang sekali hari ini Kak Fitros bisa bertemu kembali dengan Lila Lover di rumah. Mama-mama, adik-adik yang sekarang lagi sibuk banget ngurusin masalah ijazah. Mungkin kalau ada yang di antara teman-teman semua lagi bermasalah nih, ijazahnya belum bisa diambil, mungkin perlu informasi yang lebih jelas nanti yang akan kita share di sini. Ada Cila juga? Iya. Dan di sebelah Kak Fitros ada tamu kita yang luar biasa hari ini yang akan memberikan kita tuh informasi, edukasi yang tentu akan diperlukan oleh hampir semua orang tua dan juga para siswa di rumah terkait banyak hal di bidang pendidikan. Tetapi sebetulnya juga nggak hanya di bidang pendidikan ya, Bang Uki. Ada Bang Syauki Al-Faruqi. Beliau adalah PLH Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan. Bidang pencegahan maladministrasi. Tepuk tangan dong untuk abang-abang ganteng. Bang, hidungnya temannya Pinocchio atau adiknya Pinocchio, Bang? Hidungnya panjang banget. Iya. Nah, ombudsman, kamu pernah dengar nggak ombudsman? Pernah sih. Tapi aku udah mulai bertanya nggak sih nih? Boleh. Kamu mau nanya apa nih? Setahu Cila itu ombudsman itu apa? Iya, makanya ombudsman itu apa sih Om sebenarnya? Terus fungsinya apa? Gitu. Terus nanti tujuannya itu didikan ombudsman itu apa gitu. Banyak banget, satu-satu dulu dong. Soalnya aku udah sering emosi banget. Ya, memang sepertinya kita perlu memberikan edukasi secara komprehensif terhadap Lila Lover di rumah nih, Bang. Ombudsman biasanya tuh dilihat kantornya terus tetapi sejauh mana sih ombudsman ini diperlukan oleh masyarakat gitu. Apa sebenarnya ombudsman? Apakah termasuk di dalam sebuah lembaga pemerintahan atau dia adalah lembaga tersendiri gitu. Silakan Bang Uki. Baik, terima kasih banyak Kak Fit, Kak Zila. Jadi ombudsman. Cila ini adik Cila ini kelas 6 SD tapi enggak tamat-tamat dia, Bang. Baik Kak Fit, adik Cila. Nah, ombudsman sendiri itu lahir di Indonesia
sekitar tahun 2000-an adanya pasca reformasi. Oke. Yaitu yang pertama sekali dia bernama Komisi Ombudsman Nasional. Selanjutnya barulah di tahun 2008 di masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono lahirlah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Maka yang sedari awal bernama Komisi Ombudsman Nasional berubah nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Oh, jadi sudah terpisah sendiri dengan nama Ombudsman RI, sebuah lembaga jatuhnya. Betul, ya Bang. Lembaga Nah, negara. oke. Nah, Ombudsman sendiri berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2008 adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Oh, berarti nggak hanya di bidang pendidikan saja, Bukan semua hanya di pelayanan bidang yang terkait semua dengan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu baik yang diselenggarakan oleh pemerintahan atau penyelenggara negara, baik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah BUMD, baik yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara BUMN, badan hukum milik negara, perseorangan atau perseorangan swasta juga. yang tanda kutipnya dia menjalankan atau memberikan pelayanan publik tertentu yang dananya, nah ini yang kita perlu garis bawahi, bersumber dari APBD ataupun APBN. Jadi selama dia memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan dananya bersumber dari APBD ataupun APBN sebagian atau seluruhnya, maka ombudsman berhak untuk mengawasi pelayanannya. Wah, berarti ini watcher. Ya, sungguh luas Luas ya. Luas sekali. Pengawas jalannya pelayanan publik yang dilakukan oleh para aparatur dan juga kalau di bidang pendidikan itu biasanya ombudsman sendiri itu menerima laporan seperti apa itu kebanyakan? Oke, kalau di pendidikan karena dia adalah salah satu layanan dasar yang diberikan oleh negara. Karena kita melihat sendiri pendidikan tersebut pada intinya tujuannya adalah untuk meningkatkan kecerdasan ya, salah satunya kehidupan berbangsa kita. Oleh karena itu dia menjadi layanan dasar. Ombudsman bisa masuk untuk bisa melihat bagaimana mengawasi layanan tersebut agar berjalan dengan baik. Banyak hal sebenarnya yang dilaporkan kepada ombudsman, mulai dari hal bisa jadi ijazah, bisa jadi mungkin layanan yang ada di sekolah, bisa jadi mungkin ada beberapa hal hak-hak daripada murid yang tidak didapati. Nah, hal-hal yang demikian selama dia mendapatkan layanan atas pemberian layanan pendidikan, maka yang bersangkutan bisa menyampaikan laporan atau keluhannya kepada ombudsman. Itu untuk melapor itu bisa langsung lapor atau ada prosedur dulu? Ini penting. Terkait laporan yang ada di ombudsman itu semuanya yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah laporannya gratis, tidak dipungut biaya. Aman. Nah, itu yang utama. Itu yang penting. Gratis, tidak dipungut biaya. Nah, terkait melapor ke ombudsman memang ada beberapa hal tata caranya. Yang pertama memang harus melengkapi syarat formil dan material. Nah, seperti misalnya kalau terkait daripada identitasnya siapa, kita harus jelas siapa yang melapor, alamatnya di mana, terus terlapornya siapa, kronologinya bagaimana dan hal lainnya. Harus pakai bukti gitu. Kalau soal bukti, kalau di ombudsman nantinya di dalam peraturan Undang-Undang 37 tahun 2008 dan juga kita memakai Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ombudsman nanti bisa menindaklanjuti laporan tersebut manakala yang bersangkutan sudah berupaya nih menyampaikan. Anggap saja kita ambil contoh kalau dalam hal pendidikan ijazahnya ditahan, misal demikian. Ijazahnya ditahan dikarenakan ada beberapa urusan administrasi keuangan yang tidak selesai. Kita anggaplah di sekolah negeri. Dia sudah menyampaikan nih kepada ibu gurunya, kepada kepala sekolahnya, namun tidak mendapatkan tanggapan apapun. Akhirnya tidak mendapatkan tanggapan apapun, maka dia sampaikan kepada ombudsman. Ombudsman nanti akan menindaklanjuti hal tersebut. Yang pada intinya keluhannya sudah pernah disampaikan terlebih dahulu kepada instansi yang artinya tidak boleh langsung ujuk-ujuk gitu ya. Jadi harus ada
disampaikan dulu ke pihak yang mungkin ditenggarai gitu, Ditenggarai, mengabaikan hak betul, dari betul. pelapor gitu ya Bang Pelapor, ya. gitu. Oke. Jadi nanti solusi terakhirnya masuknya kepada ombudsman, karena kita adalah lembaga negara yang mana diberikan kewenangan untuk mengawasi pelayanan tersebut, sehingga apapun bentuk pelayanannya yang dananya bersumber dari APBN ataupun APBD, baik 1.000 atau 2.000 atau 17-an juta ya, karena tanda kutip di situ sebagian atau seluruhnya, maka ombudsman berhak untuk masuk dalam melakukan pengawasannya. Nanti misalkan ombudsman sudah menelusuri bagaimana bentuk kejadiannya di suatu sekolah, Iya. terus nanti kalau memang terbukti sekolah tersebut melakukan kesalahan, itu tindakannya apa yang dilakukan? Oke. Nah, ombudsman sendiri semangat utamanya adalah perbaikan terhadap layanan. Oke. Karena kalau kita berbicara sanksi, maka yang lembaga pemberi sanksi kan juga sudah ada. Oke, Kalau berarti dia berbicara masalah pidana, maka ada tempat mengadunya masalah pidana. Kalau dia mungkin ada permasalahan di internalnya, kalau di pemerintahan kita anggap, maka terkait pemberian sanksinya juga ada pengawasan dari aparatur pengawas internalnya, anggap aja inspektorat. Nah, ombudsman sendiri dalam menilai laporan semangatnya adalah semangat perbaikan. Kenapa perbaikan? Karena layanan itu harus terus diperbaiki secara terus-menerus agar menjadi lebih baik. Efeknya apa? Efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Oleh karenanya, ketika menindaklanjuti laporan, ombudsman nantinya biasanya ada 3 hal nih yang kita temukan. Pertama, tidak ditemukan maladministrasi. Setelah kita tindak lanjuti sedemikian rupa, ternyata hasil analisis kita berdasarkan peraturan yang ada, bukti-bukti pendukung dan dokumen yang telah kita periksa tidak menunjukkan adanya unsur yang mengarah kepada maladministrasi, sehingga produknya lahir tidak ditemukan maladministrasi. Yang kedua, setelah kita telaah, setelah kita tindak lanjuti dalam prosesnya, ternyata terdapat maladministrasi namun telah terselesaikan. Biasanya demikian. Contoh mudahnya, kita pergilah ke suatu tempat, kita urus nih, anggaplah kita mengurus salah satu bentuk kependudukan, anggaplah KTP. Nah, ketika kita urus, ternyata kita tunggu setahun, mohon maaf kok setahun langsung jauh kali ya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, sampai berapa bulan, ternyata KTP kita yang di situ dijanjikan misal 2 hari jadi, seminggu jadi, ternyata tidak dikeluarkan juga. Kita udah sampaikan, nggak juga ditindaklanjuti atau tidak diajukan lapor ke ombudsman. Ketika ombudsman menindaklanjuti, tahu-tahu di tengah jalan dalam proses pemeriksaan ombudsman keluar, berarti namanya dia memang terdapat maladministrasinya. Anggap saja maladministrasinya di situ adalah penundaan berlarut. Namun telah terselesaikan. Dengan terselesaikan apa? Dengan telah dikeluarkannya dan diberikannya kepada pelapor. Tapi apakah kalau kasus seperti itu, apakah ombudsman tetap akan memberikan rekomendasi terhadap terlapor gitu? Karena kan sudah mengabaikan, meski pada akhirnya sudah diselesaikan gitu loh. Bang Uki, itu gimana tuh? Produk kita itu namanya nanti ada LHP, laporan hasil pemeriksaan kita. Nah, dalam laporan hasil pemeriksaan kita itu dituangkan nanti, baik itu yang terbukti ataupun ditemukan maladministrasi, ataupun tidak ditemukan. Kalau kasus seperti ditemukan namun telah terselesaikan, nanti ada beberapa hal yang kita muat dalam LHP tersebut untuk menjadi kedepannya perbaikan. Nah, demikian. Apalagi biasanya yang memang terbukti ya, atau ditemukan maladministrasi, maka produk kita nantinya itu adalah, kalau di perwakilan ada yang namanya saran perbaikan. Saran perbaikan. Jadi apa aja tuh saran perbaikan? Terus yang tadi kalau yang saran perbaikan, kalau tidak ditindaklanjuti, maka nanti naik namanya rekomendasi. Rekomendasi ini nanti ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI yang ada. Berarti dari kalau tidak sudah terbukti tetapi tidak ada tindak lanjut, berarti kita naikkan perbaikan. tidak Saran ditindaklanjuti. perbaikan itu nantinya kurang lebih harus ditindaklanjuti selama 60 hari. 60 hari. Iya, ada batas waktunya. Atau dia menolak nih, saya menolak lah sarannya ini, atau kami nggak mau kerjakan sama sekali gitu. Kita upayakan supaya tetap dikerjakan, namun ketika juga tidak berkeinginan, berarti yang bersangkutan mengabaikan hal tersebut, maka nantinya produk kita naikkan sampai nantinya keluar rekomendasi ombudsman. Berarti rekomendasi ombudsman nanti bersifat
final dan memang harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Berarti kalau tidak ada sanksi gitu ada ya. konsekuensinya karena ketika memang nantinya tidak juga dilaksanakan, kita akan berhak untuk menyampaikan laporan tersebut atau menyampaikan beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan Ombudsman kepada Presiden dan juga kepada DPR RI. Dampak terburuknya biasanya itu terjadi apa yang dilakukan gitu? Kalau Sanksinya dampak tuh terburuk sampai sekarang sih belum sih, ya? belum ada ya. Karena belum ada sepertinya karena rata-rata memang melaksanakan. institusi yang bergerak di bidang pelayanan Iya, publik iya. pasti tahu dong ya kekuatan hukum dari, karena ombudsman sendiri bertugas di bawah undang-undang gitu Iya, ya Bang. betul, Otomatis kalau dia menolak pasti ada konsekuensi. Dan banyak hal sih mungkin yang beberapa program tersebut yang memang mengikut sertakan ombudsman. Salah satunya mungkin kita sering mendengar kini namanya zona integritas. Oh betul. Zona integritas itu ada wilayah bersih melayani dan bebas daripada maladministrasi. Salah satunya untuk menuju tersebut ada peran serta ombudsman untuk ditanyakan. Misalnya ketika dia ingin mengajukan hal tersebut, apakah rekomendasi? Apakah memang ada beberapa hal mungkin ketika bersinggungan dengan bersih melayani dan bebas maladministrasi tersebut, apakah pernah diperiksa oleh ombudsman? Apakah pernah dia melaksanakan beberapa saran dan yang kalau sempat berarti dicoret jadi kandidat ya? Nah, bisa jadi demikian, atau mungkin agak diperhitungkan lah sedikit gitu ya. Banyak hal. Poinnya otomatis itu berpengaruh terhadap poinnya. Pada intinya berpengaruh. Rata-rata nih pengaduan masyarakat. Sebentar dulu, kamu dari tadi borongan mulu. Kamu kenapa melihat ada hal-hal yang ganjil yang terjadi gitu ya? Nah, cuman gini Bang, sebentar ya Kak Fitra. Nah, kalau kita mengerucut ke bagian pelayanan di bidang pendidikan, itu kasus-kasus apa sih yang menjadi best seller, arti dalam tanda kutip paling sering terjadi yang mungkin para abdi negara atau yang pelaksana pelayanan di bidang pendidikan sering abai gitu loh. Apa sih kasus yang paling tinggi baik Sumatera Barat ataupun Indonesia kalau dilihat Bang? Baik, cuman kita sebelum melangkah ke situ mungkin kita perlu tekankan apa itu pelayanan publik dulu kan. Itu. Kamu tahu pelayanan publik itu dapat apa? dipahami gitu kan. Nah, pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara atas barang, jasa, dan administratif. Yang pada intinya kalimat pertama itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan. Maksudnya apa? Tandanya negara hadir kepada kita dan kita mengakui Indonesia adalah negara kita dan kita mengakui diri kita adalah warga negara, maka negara memberikan pemenuhan kebutuhan kepada kita. Nah, pemenuhan kebutuhannya ini disebut dengan pelayanan publik. Contoh di bidang pendidikan, maka negara juga mendorong bagaimana pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik. Mulai dari pemberian izin sekolah swasta semisal demikian, atau mungkin pemenuhan sumber daya guru bagi sekolah-sekolah yang sudah ada sedemikian rupa. Begitu juga dalam pemenuhan kebutuhan lainnya. Mulai kalau kita bisa sebut pelayanan publik itu dari lahir sampai meninggal kan. Masya Allah. Kenapa gitu kan? Karena semuanya sudah terintegrasi, diatur oleh negara gitu. Betul. Ya Bang. Tandanya kita diakui kita memiliki anak, ada namanya surat keterangan akta kelahiran. Negara kan memberikan layanan itu. Beranjak dewasa kita ada KTP. Berjalan keluar dari rumah kita anggaplah di rumah, sertifikat tanah juga layanan. Benar-benar. Keluar rumah jalan raya. Jalan raya itu pelayanan publik tapi dalam bentuk barang. Betul. Nah, demikian. Nah, jadi pelayanan publik itu adalah intinya untuk memenuhi kebutuhan kita dalam pelayanan. Dan gitu. Bagaimana pemerintah mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat itu dapat terkontribusi dengan maksimal dan baik gitu ya Bang ya. Kamu kalau misalnya butuh pelayanan lagi sakit, otomatis butuh ke rumah sakit ya Bang. Betul, dalam hal layanan kesehatan. Gitu. Jadi gitu pelayanan semua akses yang kita butuhkan. Semua akses yang kita butuhkan, tanda kutipnya tadi kan di awal kita sudah singgung.
dananya bersumber sebagian Dari atasnya dari APBD BN, ataupun PBD. Air termasuk PDAM juga, Oke. layanan publik. Banyak dong kalau begitu menerima pengaduan. Itu tadi Nah, dari demikian. lahir sampai meninggal. Dari lahir sampai meninggal itu semuanya dalam bentuk layanan. Nah, biasanya dalam akses pendidikan, kalau baru-baru ini kita memang melihat ada terkait penahanan ijazah di beberapa sekolah negeri ya. Nah, pada saat itu kita coba untuk menelaah dan melihatnya, ternyata setelah kita tengok tidak sedikit berarti banyak ya. Banyak. Tidak sedikit berarti banyak Berapa angkanya, ijazah tersebut. Kalau disatukan mungkin kurang lebih 1000-an lah. Wih, kalau banyak. disatukan ijazah-ijazah yang masih tertinggal di beberapa sekolah. Oke. Mungkin satu sekolah ada yang 100, mungkin satu sekolah ada yang 50 Banyak satu gitu sekolah ya. sampai 100. Awalnya mungkin beralasan setelah kita tanyakan, oh ini yang bersangkutan tidak ingin mengambil gitu. Setelah kita dalami ternyata bukan tidak ingin mengambil. Tidak bisa Nah, mengambil. ternyata tidak bisa mengambil. Karena apa? Karena ada beberapa hal lah Terkait administrasi mungkin ya. yang menurut yang bersangkutan itu belum dipenuhi. Namun terlepas dari hal tersebut, ijazah adalah hal yang memang dokumen yang harus dimiliki, tandanya kita pernah menempuh melewati misalnya kalau proses setingkat pendidikan. SMP kita pernah merasakan pendidikan di SMP, dan itu memang hak kita sebagai murid gitu. Dan tidak, penahanan terhadap hal tersebut juga tidak tidak dibenarkan gitu kan. Oleh karenanya apalagi di wilayah negeri kita menyarankan agar hal tersebut diberikan tanpa ada permintaan apapun. Karena nggak ada dibebankan dengan pembiayaan, tidak ada dipersyaratkan dengan pembayaran apapun lah ya. Karena itu memang hak daripada peserta didik untuk mendapatkannya. Jadi otomatis kalau begitu, kalau sudah ada saran dan motivasi dari ombudsman, pihak sekolah negeri ini tentu harus menyerahkan tanpa ada catatan tertentu. Nah, karena apa? Karena memang seyogyanya persyaratan untuk pengambilan hal tersebut jika disangkut pautkan dengan pembayaran misalnya yang belum dilengkapi juga tidak patut gitu untuk dilakukan hal tersebut. Kalau kita anggap biasanya beberapa kasus yang sering dilaporkan ke kita adalah terkait pembiayaan komite. Nah, kalau kita tengok sendiri peraturan Menteri nomor 75 terkait hal tersebut, komite bersifat iurannya adalah sumbangan. Iya betul. Nah, sumbangan bukan itu wajib, ya? berarti dia tidak terikat, tidak bisa ditentukan nilainya berapa, tidak ada kewajiban mewajibkan, karena ketika dia berubah unsurnya berarti dia bukan lagi berupa sumbangan tapi berupa pungutan. Sedangkan di dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri tentang komite tersebut jelas-jelas menyatakan pelarangan terhadap pungutan. Sehingga ketika pas nanti udah keluar disangkut pautkan dengan tersebut ya enggak bisa. Karena apa? Urusannya guru yang ngajar gitu kan. Betul. Nah, kalau seandainya urusan guru juga untuk menjadi komite, kenapa harus ada pengurusan komite? Nah, demikian. Nah, ini yang sering kita disampaikan kepada kita. Biasanya kayak awal-awal masuk sekolah gitu ya, biasanya kan ada rapat komite dan yang lainnya. Itu sering ada yang konsultasi ke kita atau mungkin ada yang langsung melaporkan kepada kita, Pak ini kenapa kok nominalnya ditentukan gitu, dia kan bersifat ini gitu. Nah, biasanya kita sampaikan untuk menyampaikan terlebih dahulu hal tersebut kepada pihaknya. Jadi harus ada komunikasi dulu terhadap pihak yang merasa keberatan itu ya. Banyak hal. Kadang juga anehnya iuran komite ini, sumbangan ini disangkut pautkan dengan anak ditunda untuk melaksanakan ujian. Oh betul. Ada juga. Dan ini gimana akhirnya mediasinya? Dan itu memang tidak dibenarkan, dibenarkan karena tadi lagi-lagi untuk sumbangan komite tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan guru. Jangan lagi dibebankan wali kelasnya, dibebankan untuk meminta iuran komite, wali kelasnya dibebankan untuk menyampaikan beberapa hal tekanan. Banyak kalau nggak bayar nanti ya? nggak bisa ikut ujian. Kalau nggak bayar nanti apa sih? Loh, makin banyak tugas guru, udah gitu nanti guru jadi tersangka oleh para pihak wali. Ujung-ujungnya nanti guru yang disalahkan kan. Padahal guru tugasnya mengajar sebagaimana alinea keempat pembukaan undang-undang ini salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Demikian. Kamu hafal nggak undang-undang? Ya hafal lah. Dalam hati ya. Iya. Ya Om, jadi kan Gitu kalau ya. misalnya ada yang melapor, masyarakat yang melapor, nanti keselamatannya tuh dilindungi nggak sih? Nah, dia, iya gitu? tadi saya lupa betul, demikian. betul. Nah, melapor ke ombudsman itu ada dua hal. Pertama, yang Pinter loh kamu. bersangkutan. Ini kayaknya Iya. ada. Ada yang mau melaporkan. Seandainya nanti. Iya, Melapor iya. ke ombudsman itu ada dua hal yang menjadi catatan tadi saya lupa. Yang pertama itu adalah identitasnya dapat dibuka. Oh. Itu yang pertama. Identitas siapa yang dibuka? Om? Yang melapor. Yang melapor. Biasanya Satu. kalau yang melapor identitasnya dibuka itu kita sampaikan ombudsman mendapatkan laporan dari si fulan, alamat si fulan di mana terkait hal ini. Yang dilaporkan masalahnya ini. Oke. Berarti dugaan maladministrasinya misalnya anggap si fulan melaporkan dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan terhadap penerbitan sertifikat, Oke. misalnya terhadap penerbitan surat keterangan ahli waris, misal demikian. Nah itu. Yang kedua, ombudsman dapat merahasiakan identitas pelapor atas permintaan pelapor. Oh boleh, berarti kamu aman gitu. Jadi kalau dia sifatnya dirahasiakan dan diminta, oke lah saya minta agar laporan saya dirahasiakan identitas saya. Berarti kita hanya menyampaikan dalam permintaan klarifikasi kita mendapatkan laporan dari masyarakat. Gitu. Yang pada intinya laporannya ini. Ketika ditanya siapa yang melapor, itu hak kami. Gitu kan. Senyumannya Untuk sudah penuh merahasiakan, arti. demikian. Senyumannya penuh Misalnya arti. Kayaknya begini. dia ada kasus. Misalkan gini, misalnya ada pelayanan di suatu rumah sakit Iya, atau iya. sekolah. Nah, yang melaporkan itu bukan masyarakat yang dari luar, Iya. tapi instansi itu sendiri. Misalkan contohnya Seseorang yang berada di misalnya, instansi itu. ya, Iya, misalnya iya. kita berada di sekolah aja, di sekolah. Iya, iya. Terus di sekolah kan itu sekarang buka penerimaan kayak SPD, Iya. penerimaan siswa baru. Itu kan sebenarnya sekolah yang berhak ya menerima siswa itu Iya, tanpa iya. ada memo-memo itu kan Iya, dari iya. siapapun gitu kan. Artinya sekolah punya otoritas lah gitu Iya, ya. punya otoritas penuh gitu dengan persyaratan yang memang ikut dengan aturan gitu. Iya, Misalnya iya. kayak seperti domisili apa segala macam. Sekolah sudah menerapkan yang seperti itu. Ternyata ada pihak luar yang pengen masuk ke sekolah itu tapi Iya. menggunakan wewenang jabatannya gitu. Iya, 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 Dan secara tidak langsung mungkin ada intervensi atau kayak seperti ancaman. Iya, Itu iya. bisa nggak sih dilaporkan oleh pihak sekolah gitu terhadap yang menggunakan wewenang Wewenang jabatan tersebut. jabatan. Artinya tersebut, berarti yang Iya, akan dia pengen didaftarkan masuk gitu, tapi- yang akan dia daftarkan berarti tidak memenuhi Tidak sesuai persyaratan. dengan Iya, persyaratan, iya. tidak mau Oh, mengikuti oke. prosedur apapun, tapi dia pengen masuk gitu loh. orang. Tapi Iya, dengan iya. menggunakan wewenang jabatan. Iya, Itu iya. bagaimana kita pihak sekolah bisa Kalau melapor? kita biasanya menyarankan bahwasanya pihak sekolah lebih tegak lurus gitu, tidak usah tidak usah ibaratnya merasa terintimidasi dan hal lainnya. Namun memang ada beberapa hal mungkin yang merasa terintimidasi gitu kan. Nah terkait dengan hal tersebut kita melihat dulu nanti nih orangnya dari mana gitu kan. Misalnya mungkin dari beberapa instansi, anggaplah Instansi instansi. pemerintah. Ada instansi pemerintah, Iya. ada mungkin instansi yang dari Swasta. kelembagaan ya, Kelembagaan, kelembagaan gitu. Nah biasanya kalau mungkin kita disampaikan dulu ibaratnya kepada instansinya tersebut gitu kan. Karena kalau di kita anggaplah yang bisa kita tindak lanjut itu yang berhubungan dengan pelayanan. Nah pelayanannya itu adalah dia yang baik menjadi korban langsung ya, Iya. ataupun dia menguasakan kepada orang lain. Nah, terhadap kasus tadi, kalau dia sesama syaratnya tadi dia memang harus menyampaikan terlebih dahulu. Kita tengok siapa yang datang ini, dia dari mana gitu kan. Kita sampaikan bahwasanya perbuatannya tersebut memang tidak dibenarkan. Dan berdasarkan peraturan juga udah ndak zamannya lagi. Iya. Masih ingat saya kemarin tuh yang baru-baru viral itu salah satu anggota juga dari salah satu partai dan akhirnya kan yang bersangkutan kalau ndak salah memang dicopot dari bisa berlaku ada seperti itu. kalau kita sampaikan Iya. ini bukan ombudsman ya karena saya tengok tuh ada pemberitaan di Instagram dia hanya menandatangani dan membuat memo. Tolong diterima di sekolah ini tanda tangan yang bersangkutan. Sampai-sampai bahkan partainya justru memberhentikan dia dari jabatannya. Oh, Masya Allah. Padahal Nah, oleh karenanya itu
balik lagi, layanan publik ini sebenarnya bukan ombudsman saja ini yang mengawasi. Kalau hanya ombudsman yang mengawasi, kita tidak sanggup nih. Iya. Kita tidak punya 1000 tangan, Hanya masing-masing sekitar- asisten punya 2 tangan gitu kan. Nah, namun dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 itu menyatakan bahwasanya masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi layanan. Iya. Ada peran serta masyarakat ya. Peran serta masyarakat, oleh karenanya seperti hal tadi, ketika memang kita mengetahui bersangkutan dari mana, misalnya dia dari instansi apa, kita sampaikan hal demikian tidak diperbolehkan. Namun juga dapat nantinya mungkin bisa jadi terjadi kebuntuannya harus kemana ya kita mendapatkan jawaban gitu ya. Bisa ke ombudsman membuka pintu yang selebar-lebarnya Tapi dengan untuk catatan yang pertama, konsultasi. sampaikan dulu dengan Kita baik-baik. sudah menyampaikan. Iya. Cuman ada catatan juga, biasanya kalau sudah menyangkut dengan nyawa yang bersangkutan dan yang lainnya, kita bisa langsung tindak lanjut. Oh, bisa langsung. Iya. Langsung tol gitu. Jadi Iya. Karena kan ada pertimbangannya ya, ada pertimbangannya. karena ada menyangkut dengan keselamatan ini. Keselamatan. Oke. Misalnya terkait permintaan imbalan uang lah. Kita ada juga tuh dugaan permintaan imbalan uang. Ketika mungkin imbalan uangnya banyak dan ketika dia ingin menyampaikan, otomatis kan dia terancam misalnya. Bisa disampaikan langsung kepada kita. Akan tetapi ada memang bukti-bukti pendukung yang akurat terhadap hal tersebut. Oke, nah itu selain nih yang seperti kasus yang tadi kita bicarakan, kita diskusikan, temuan-temuan apalagi yang sering didapatkan oleh ombudsman ketika berusaha untuk mendorong pemaksimalan dalam pelayanan publik di bidang pendidikan di Bidang Sumatera Barat, pendidikan, Bang. baik. Dalam bidang pendidikan biasanya kan kita melihat ini kalau di dinas pendidikan tersebut ada beberapa layanan publik yang memang dilaksanakan, mulai dari pendirian satuan sekolah, mutasi siswa, layanan ijazah dan yang lainnya. Nah, untuk meningkatkan hal tersebut, maka kalau kami di bidang pencegahan biasanya kita melakukan pengecekan terhadap standar layanan. Oke. Nah, standar layanan tersebut adalah tolak ukur atau standar sebuah layanan itu dapat diberikan. Biasanya sebuah standar layanan itu dia ada beberapa unsur yang memang wajib untuk dilaksanakan, mulai dari persyaratan, jangka waktu, biaya, tarif, minimal. Jangka persyaratan, jangka waktu, biaya, dan tarif ini kita harus ketahui. Jangan-jangan ini tidak berbayar, tahu-tahu disampaikan kepada kita berbayar. Oke. Maka terjadilah permintaan imbalan uang. Terkait persyaratannya A, B, C, D, tahu-tahu ditambah beberapa persyaratan sehingga kita kesulitan. Ada juga mungkin terkait mekanisme dan alur. Tidak Itu sesuai contohnya dengan apa, Bang? alurnya. Yang seperti itu. Seperti apa temuan-temuannya? Kalau di kita sih untuk temuan-temuannya mungkin ada beberapa hal yang Mbak ya, yang memang yang misalnya seperti tadi lah, ketika ijazah diberikan lah ya. Kan tidak ada sangkut pautnya dengan persyaratan belum melunasi A, B, C, D kan. Berarti di situ ada penyimpangan prosedur kan dalam pemberian. Iya. Nah, tugas kita biasanya untuk memastikan standar layanan tadi betul-betul memang terlaksana. Maka kita lakukanlah biasanya pengecekan terhadap hal tersebut. Dia memenuhi enggak ini persyaratannya? Sudah sesuai dan belum? Ada enggak dasar hukumnya dalam membuat mekanisme alur prosedur sehingga persyaratan dan jangka waktu serta biayanya. Dan itu memang harus diumumkan. Bukan misalnya dibuat lalu ditaruh di dalam lacinda. Pada intinya standar layanan harus diketahui oleh pengguna layanan. Berarti kita sebagai masyarakat dapat mengetahui hal tersebut. Sebenarnya kalau kita tengok layanan sekarang memang sudah sudah begitu terbuka selebar-lebarnya. Contoh, ketika kita datang, kita bertanya, orangnya tidak mau menjawab, atau ketika datang dia malah acuh tak acuh atau marah. Itu Berarti bisa dilaporkan ke ombudsman. Masuk dugaannya adalah dugaan tidak patut. Dugaan tidak patut. Atau dia tidak memberikan layanan, masuk dugaan tidak memberikan layanan atau sama sekali. layanan tapi dengan cara yang kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan, masuk dalam Iya kan? Kita dalam bertanya dugaan terus tidak patut. ada kan beberapa oknum-oknum pelayanan publik Betul, ini betul. seperti katakanlah entah di beberapa instansi yang Iya, memang iya, ada iya. kegiatan layanan atau rumah sakit. Ketika masyarakat butuh informasi, bertanya, kemudian dijawab dengan cara yang kurang menyenangkan, baik itu berarti secara bisa ya? verbal ataupun secara sikap itu masuk dalam dugaan tidak, karena layanan itu memang harus diberikan sebagaimana
baiknya gitu. Apalagi memang kita tengok pemerintahan kita betul-betul mendorong hal tersebut. Mulai dari beberapa hal penilaian dilakukan oleh pemerintahan kan untuk mendorong agar layanan tersebut bisa betul-betul memang terlaksana dengan baik dan memang dapat dirasakan oleh masyarakat. Berarti ombudsman ini kan secara tidak langsung juga di bagian pelayanan juga, jadinya kan pelayanan betul. masyarakat menerima semua Betul. pengaduan. Terus nanti kalau ada masyarakat yang misalnya merasa pengaduannya tidak belum memuaskan atau itu ombudsman juga pernah dikadukan nggak sih? Gitu ya, itu pertanyaan yang cerdas. banyak disampaikan kepada Who kita. watch the ombudsman, Banyak, ya kan? betul. Nah biasanya kita juga membuka ruang bagi masyarakat. Misalnya kita udah tindak lanjuti sekian rupa, Masih belum puas gitu. masih belum puas dan memang ini kok seperti ini aja, atau ingin mengetes orang yang memeriksanya gitu ya. Atau merasa mungkin ada merasa kurang adil, atau Iya, kadang ada merasa ini kayaknya lebih berpihak ke sini deh gitu. Merasa dirugikan ya. Nah, kita aduannya. membuka jalurnya biasanya memang dapat disampaikan ke pusat nantinya. Oh, jadi ada juga Ombudsman pengaduan. RI. Ada, berarti bertingkat. ada pengaduannya. Naik betul. lagi berarti ke Jadi ombudsman Ombudsman sudah dikadukan RI. juga dong. Iya, nanti ada memang nantinya bidang tersendiri yang nantinya biasanya quality insurance kita ya. Itu nantinya menanya kepada kita, bahkan mungkin hampir setiap kita ada juga kok. Saya juga pernah ibaratnya dipertanyakan ketika saya sampaikan, silahkan kalau memang ada beberapa hal yang memang merasa kurang dan yang lainnya silakan disampaikan. Saya juga sempat diperiksa. Ketika diperiksa saya sampaikan apa yang saya lakukan, apa yang saya periksa, bagaimana telaah saya, beginilah produk saya, inilah hasilnya gitu. Dan alhamdulillah memang sudah sesuai gitu. Sudah sesuai Jadi prosedur. kita juga tidak serta-merta misalnya ada laporan, tahu-tahu kita tindak lanjuti, enggak ada ini administrasinya kok, enggak. Kita juga dites gitu ya. Juga diperiksa sehingga memang tidak ada celah untuk kita bisa ibaratnya bermain-main lah untuk menyelesaikan laporan. dalam ini kan Untuk karena kita menindaklanjuti terkait laporan. dengan hak masyarakat ya Betul, Bang ya. hak masyarakat. Tapi kalau kita yakin kalau teman-teman ombudsman di Sumatera Barat kan kayak Om Shoki semua nih. Orangnya sangat ayem. Iya. Nanti kita Tenang ngopi dan Bang. adem. Kita masih ada waktu nggak sih, Zil? Masih. Nah, tapi kalau ini misalnya terjadi di sekolah-sekolah negeri, itu pendekatan. Ke swasta kan berbeda konsep Iya, nih, Bang. iya. Tetapi bagaimana kalau misal pihak yang terjadi masalah di sekolah-sekolah swasta terkait misalnya tidak bisa ikut ujian, Iya, karena iya. ini sebuah dilematik kan, karena memang swasta Iya. itu dengan dana operasionalnya ya dari Iya, iuran siswa. Gimana pendekatan, gimana mediasinya gitu dari pandangan ombudsman? Karena pendidikan itu adalah layanan dasar yang diberikan negara kepada masyarakatnya, terus juga dibuka oleh negara beberapa pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ya, berarti dia dalam bentuk hal yang swasta juga diberikan izin, sehingga berarti termasuk yang swasta itu menjalankan misi negara. Nah, misi negaranya salah satu adalah pemberian layanan dalam hal pendidikan. Nah, terjadilah misalnya beberapa hal, anggaplah tunggakan, ketika tunggakannya itu nantinya berefek lah, misal anak tidak bisa melaksanakan ujian itu. Ada memang laporan kepada kita demikian, namun kita sampaikan biasanya pendekatan kita datang kepada pihak sekolah bagaimana untuk tindak lanjutnya. Pendidikan tetap harus diberikan, ujian harus diberikan, biasanya hal demikian nanti ada kesepakatan antara pihak sekolah yang swasta dengan wali muridnya. Karena walaupun melapor kepada ombudsman nggak menghapuskan juga Pak, hak dia untuk membayar gitu ya. Kewajiban dong. Kewajiban dia tetap harus dibayarkan, tidak serta-merta lunas Nggak gitu. bisa. Akan tetapi layanannya tetap harus diberikan. Iya. Jadi ibarat Artinya semua sama-sama harus melaksanakan kewajiban, betul. ya kan, supaya pihak sekolah tetap harus memberikan hak dia sebagai peserta didik dalam ujiannya, dan juga diminta komitmennya diminta. Biasanya hal Tetap juga demikian. melakukan Jadi nggak bisa kewajibannya. serta-merta melapor terus lari mangkir. Oh, enggak bisa. Terus Kewajiban. lunas utangnya gitu. Lunas, Nggak gitu juga nggak gitu. gitu juga. Mungkin harus ada komunikasi yang Ada baik komunikasi, antara betul. pihak orang tua atau wali Betul. murid dengan sekolah, Dengan sekolah. sehingga haknya sekolah juga didapat, Betul. haknya siswa juga didapat. Siswa juga gitu ya. didapatkan. Oke. Nah, kemudian nih bagaimana sih selama ini ombudsman atau mungkin ke depan supaya
akses pelayanan ini bisa diterima oleh masyarakat, terutama di bidang pendidikan secara paripurna, begitu ya Bang. Ombudsman kira-kira punya langkah atau program-program ke depan dalam mensosialisasikan ke sekolah-sekolah sehingga nanti meminimalisir, bahkan kalau bisa tuh mencegah hal-hal yang terkait dengan pelayanan begitu. Maladministrasi, oke. Nah, biasanya maladministrasi itu maknanya dulu ya. Maladministrasi adalah perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain daripada wewenang yang diberikan. Nah, sehingga dia menimbulkan kerugian baik material ataupun imaterial bagi yang pengakses yang layanan mengaksesnya tersebut gitu ya. Nah, sehingga kalau yang pertama dia adalah perbuatan melawan hukum, berarti sudah serta-merta maladministrasi itu dugaannya ya dia memang ada kesalahan yang dilakukan gitu. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka upaya pencegahan supaya hal tersebut tidak terjadi, memang kita butuh menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat gitu, ataupun masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak juga untuk melakukan pengawasan butuh mengerti gitu. Iya, betul. Sehingga saya dulu pernah berdiskusi lah sama kawan-kawan, seandainya di Indonesia ini diturunkan sedikit budaya sagan dan ndak enakannya, saya yakin maladministrasi akan berkurang. Oh, seperti apa itu contohnya? Contoh gitu ya. Contohnya ketika saudaranya ada yang bekerja di suatu tempat, tahu-tahu ada saudara yang lain mengakses dan memang nampak di situ ada dugaan maladministrasi. Oh, ndak bisa kok dah. Kamu harus laporkan nih, kalau misalnya kamu jangan le sagan awak kan masih sana awak aja. Ada yang demikian. Sehingga kita ada juga membiarkan pelaku pembiaran. Ada juga misalkan dia udah nyata-nyata mengakses layanan, terus dia udah nyata-nyata merasa dirugikan gitu kan, udah komplain dan yang lainnya, giliran melaporkan, ibu awak beko karena turun loh dari jabatannya. Waduh, gitu. benar. Nah, budaya-budaya kayak gini nih, sebenarnya kita harus jauhkan juga ya. Karena selama itu masih terpelihara, selama itu juga pengawasan terhadap maladministrasi tersebut juga tidak berjalan serupa, excellent service atau tidak berjalan sedemikian rupa gitu. Di negara lain jauh berbeda gitu ya, jauh berbeda, karena budaya lapor itu di luar justru menjadi hal yang wajar-wajar saja. Kalau di kita budaya lapor itu bisa menjadi sebuah hal yang menakutkan gitu. Ancaman soalnya. Ancaman gitu bagi kan. si yang Padahal pelapor. tujuannya kan adalah pembinaan, peningkatan, betul. perbaikan gitu. Makanya ya Bang. kalau di ombudsman kan sebenarnya semangatnya adalah semangat perbaikan. Sebetulnya gitu. orang-orang ombudsman ini orang baik-baik kok, cuma ngingetin aja, benerin dong. Nah, gitu kan ya, Bang. meluruskan kembali, udah belok ke sana kemari, enggak jalannya ujung-ujung kita ngasih luruskan kamu saya kembali. hukum, kayak gitu kan Bang. serta-merta demikian. Baik ya ternyata orang-orang ombudsman. Kenapa 5 menit lagi? Demikian sih, demikian. Nah, salah satunya kalau di ombudsman banyak programnya. Kalau waktu terdahulu kita juga sampai namanya program ada Go to School, Go to Pesantren. Oh iya. Dulu pernah. Dulu pernah. Iya betul. Itu biasanya kita Memang ke datang ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah, kita datang ke Sekarang bikin pesantren-pesantren, event juga ya, ikut selain event sosialisasi juga. ada. Menyampaikan apa nanti? Menyampaikan terkait apa itu layanan publik, apa itu ombudsman. Kadang-kadang apa kan itu anak-anak maladministrasi. sekolah nggak semuanya tahu tuh ada Betul. ombudsman Iya, gitu. Kita dulu pernah juga itu sosialisasi kepada hampir seluruh ketua OSIS yang ada di Sumbar. Wah, Melalui Zoom mantap itu ya itu. kita sampaikan. Ada juga namanya nanti Ombudsman on the spot. Iya. Jadi ada dari bidang, salah satu dari bidang di Ombudsman yaitu bidang penerimaan dan verifikasi laporan itu datang ke beberapa tempat, membuka stand di situ untuk sekaligus masyarakat dapat menyampaikan laporan dan konsultasi. Gitu. Kalau untuk hal lainnya banyak hal sih Mbak, media-media yang memang kita juga sudah kelola, baik itu Instagram, YouTube dan yang lainnya, begitu juga ada melalui website Ombudsman. Nah, sehingga masyarakat nantinya dapat melihat dan mengakses, dan itu nantinya juga dapat menambah ilmu pengetahuan. Biasanya di website kita yang di Ombudsman itu banyak mungkin beberapa suksesi yang sudah kita lakukan, tindak lanjut yang sudah kita lakukan. Bisa jadi hal tersebut bisa menjadi rujukan untuk menambah
keilmuan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik. Demikian. Oke, sekali. mantap ya. Nah, tapi ini untuk lu, Bang. Kira sebagai apa namanya? Sebagai seseorang, sebagai lembaga, sebagai bagian dari lembaga yang akan mengawasi jalannya pelayanan yang maksimal sehingga apapun kebutuhan masyarakat ini bisa terakses dengan baik. Apa himbauan untuk masyarakat? Untuk Apa yang publik nih, pelayanan apa publik yang khususnya. ya betul kan pelayanan publik. Pada intinya ya jangan takut melapor gitu kan. Jangan pernah takut melapor karena nggak melapor semua itu baik. melapor itu ujungnya kita akan mempidanakan Betul, orang. Tapi betul. di ombudsman itu lebih arahnya ke Arahnya untuk perbaikan layanan. Karena melapor itu baik dan budaya lapor harus kita tingkatkan. Jangan sampai dengan karena segan, karena nggak enak, karena ada hal lainnya, justru kita membiarkan layanan tersebut menjadi tetap buruk dan yang lainnya. Kita harapkan layanan tersebut bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu kami himbau supaya ketika memang ada permasalahan terhadap layanan publik, silahkan disampaikan kepada ombudsman. Mari melapor, dan melapor itu adalah hal yang baik. Oke, baik, luar biasa. Artinya di sini ombudsman betul-betul menunaikan amanat undang-undang, Betul, ya. undang-undang. Salah satunya kalau dalam butir-butir undang-undang berarti ombudsman ini menunaikan tugas bagaimana negara untuk mensejahterakan masyarakat melalui betul. pelayanan-pelayanan Pelayanan publik publik, begitu. betul. Dan itu adalah hak kita sebagai warga negara. Artinya ketika teman-teman semua Lila Lover merasa ada sesuatu hal yang tidak layak, mendapatkan pelayanan yang kurang baik, kurang menyenangkan, Betul. itu adalah berarti kita sedang diabaikan haknya. Betul. Maka jangan takut untuk melapor karena kita tidak sedang mengganggu orang lain, hanya kita berusaha untuk mendapatkan hak Hak kita. dengan cara yang lebih pantas gitu kan. betul, Karena semuanya dilindungi oleh undang-undang. Kalau begitu jangan takut, yuk melapor. Kemana Cia? Besok pagi pada ramai itu. Karena di sini ombudsman itu tugasnya adalah mengedukasi, betul ya Bang. Nah, semoga hari ini kita betul-betul mendapatkan informasi yang akan kita pegang dalam, dan juga tentu sebagai warga negara kita tetap harus menunaikan kewajiban. Iya. Jangan hanya hak saja yang diminta, Iya. tetapi harus seimbang hak dengan kewajiban. Betul. Keirian bareng aura kasih. Cakep. Ini baru Cukup lagi sekian, terima kasih. Saya Kak Fitros dan juga Bang Soki dari Ombudsman. Selamat melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.